Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, burung mistis berada di atas yang unik. Ekornya yang panjang berkilau keemasan, dadanya mempunyai garis-garis rahasia khusus yang membentuk karakter, kebajikan, yang dipenuhi aura Dao yang terhormat. Bulunya yang berwarna 5 tampak cemerlang, tampak sangat indah yang terlihat dari kejauhan. Sangat jelas bahwa burung ini istimewa, tidak kalah dengan Silver Carapace-Lin. Itu warna 5, kan? Seorang penonton menjadi terkejut. Luan ini memiliki garis keturunan yang sangat tebal dan murni, hampir seperti burung dewa. Dua orang berdiri di belakang, seorang wanita yang tak tertandingi dan seorang pria tua. Yang terakhir berbadan manusia dan berkepala ayam dengan 4 mata. Mata ini luar biasa, kemungkinan besar hanya satu-satunya. Mereka tampak seperti bintang yang tak tertandingi, masing-masing dapat melihat dan merayakan 8 kehancuran. Orang-orang tidak berani menatap mereka secara langsung bahkan dalam keadaan tidak aktif. Mereka akan merasakan jiwa mereka tertarik ke dalam. Mata itu tampaknya mampu membunuh siapapun dalam sekejap atau bahkan memusnahkan seluruh dunia. Laki-laki tua itu menyerupai seorang guru sejati, setiap tindakan dapat menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Orang bisa samar-samar mendengar raungan vitalitas dan kekuatan yang melimpah seolah-olah ada naga sungguhan yang bersembunyi di sana. Dia jelas merupakan leluhur kuno teratas. Para pembudidaya lain akan merasakan dorongan untuk membungkuk atau bahkan bersujud di hadapannya. Anehnya, dia mengenakan jubah yang tidak pada tempatnya dengan banyak warna. Hal ini dapat membuat orang tertawa terbahak-bahak jika dikenakan oleh orang lain. Tidak ada yang berani menertawakan orang tua ini karena tatapan matanya yang menakutkan. Gadis naga Phoenix. Semua orang mengenali wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Bagaimana dengan dia? Jangan bilang dia leluhurmu itu. Leluhur klan gadis itu. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam dan berspekulasi setelah melihat burung itu. Benar, dia Panglima Raja Naga. Aku cukup beruntung bisa melihat potretnya di samping potret matriark Naga Phoenix di lembah. Seorang guru iblis berkata sebelum berlutut di tanah. Panglima, iblis lalu berteriak dengan penuh hormat. Itu Panglima Raja Naga. Semua orang terkejut, terutama para iblis. Gelar ini begitu memikat hati khalayak seperti halnya gelar penguasa surgawi Chan Yang. Adik dari matriark Naga Phoenix, seorang leluhur dari ras kuno. Beberapa iblis sangat gembira, beberapa harus sampai meneteskan air mata. Klan Panglima Raja Naga adalah ras iblis besar dengan garis keturunan yang tua dan mulia. Mereka sudah lama tidak muncul. Adapun sang komandan, dia telah mendominasi eranya sejak lama. Menurut salah satu legenda, ia telah membantai sekte kelas 1 hanya dengan sekali pandang. Lebih jauh lagi, beberapa catatan menunjukkan bahwa dia berasal dari era yang sama dengan gerbang Yin Yang. Hanya saja klannya selalu bersikap rendah hati. Yang lain hanya membicarakannya sepintas ketika topiknya adalah lembah naga Phoenix. Itulah sebabnya dia tidak menetapkan penguasa surgawi Chan Yang dan gerbang Yin Yang. Namun, beberapa leluhur tua tahu bahwa ia sama kuatnya dengan penguasa surgawi Chan Yang. Penguasa surgawi Chan Yang ada di sini, Panglima Raja Naga juga. Apakah ini semua karena Li Qiye? Kedua pria ini adalah petualang paling berpengaruh di wilayah utara saat ini. Orang-orang terkejut melihat mereka berdua berada di tempat yang sama hari ini. Tidak mungkin, Li Qiye tidak bisa menghadapi mereka berdua. Seorang penonton berkata setelah menyadari bahwa komandan itu juga menatap lurus ke arah Li Qiye. Li Qiye mungkin adalah jenius terkuat yang pernah ada, namun itu tetap tidak akan cukup untuk menandingi dua orang terkuat di saat yang sama. Sepertinya hari ini adalah hari yang baik. Li Qiye tersenyum alami setelah melihat komandannya. Semua orang ada di sini. Komandan itu hampir histeris tetapi berhasil menenangkan emosinya. Dia kemudian menatap penguasa surgawi Chan Yang. Bajingan, apa yang kau tunggu? Keluar dan sambut yang mulia, teriak sang komandan. Sementara banyak orang mencoba mencerna pernyataan ini, dia bergegas menghampiri Li Qiye dan berkata, anak kecil ini tidak pernah menyangka bahwa aku akan dapat melihatmu lagi, yang mulia. Aku harus meneteskan air mata. Keempat matanya benar-benar basah.
Gadis naga Phoenix yang berdiri di sampingnya juga berlutut. Penonton tercengang. Si Zongtian memberi salam kepadamu, Yang Mulia. Golem raksasa di luar ancestral juga berlutut. Tubuhnya yang besar membuatnya tampak seperti gunung yang runtuh. Si Zongtian, dia adalah murid dari Dewa Dao Raja Batu. Pengungkapan lainnya yang mengejutkan masa seperti badai. Sangat sedikit orang yang tahu asal-usulnya, bahkan para pengikut leluhur. Sekarang, ternyata dia adalah si Zongtian. Yang lebih penting lagi, dia juga berlutut seperti sang komandan. Chan yang memberi salam kepadamu, Yang Mulia. Aku belum pernah mendapat kehormatan bertemu denganmu sebelumnya, jadi aku tidak berani bersikap lancang dan bersikap akrab, mohon maafkan aku. Penguasa surgawi Chan yang turun dari kereta dan juga berlutut di hadapan Li Qiye. Kepalanya menyentuh tanah. Ketiganya benar-benar pesaing terbaik di utara. Mereka semua menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Li Qiye. Bahkan seorang penguasa Dao tidak akan menerima perlakuan seremonial seperti ini. Dengan demikian, mulut semua orang menjadi lebar. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya. Begitu mereka tenang, mereka tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk bersujud juga. Salam, Yang Mulia. Nyanyian itu mengundang ke-9 langit dan 10 bumi. Tidak seorang pun tahu pentingnya dan signifikansi di balik Yang Mulia. Namun, karena para petinggi ini melakukannya, mereka harus mengikuti tren. Ini adalah pilihan yang benar-benar tepat. Semua orang berlutut di tanah, tidak peduli siapa mereka, tidak berani bernapas dengan keras dan mengganggu Li Qiye. Itu akan dianggap tidak sopan. Tak seorang pun tahu siapa dia, tetapi karena Panglima Raja Naga, penguasa surgawi Chan Yang, dan si Zongtian lemah, latar belakang dan identitasnya tak lagi penting. Meski demikian, pertanyaan itu masih terngiang di benak mereka. Siapakah Li Qiye? Latar belakangnya luar biasa. Tentu saja, tidak ada yang berani bertanya. Beberapa orang bahkan tidak punya keberanian untuk melirik Li Qiye, karena itu bisa membawa malapetaka pada sekte mereka. Mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa Li Qiye adalah eksistensi yang unggul, jauh melampaui para penguasa Dao. Hal ini jelas terlihat dari cara ketiga makhluk itu memperlakukannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, keberadaan macam apa yang berada di atas penguasa Dao? Mereka tidak dapat menemukan jawaban karena gemetar ketakutan. Mungkinkah satu atau dua orang ahli kebijaksanaan hidup cukup lama untuk melihat petunjuk dalam sejarah yang terselubung? Mereka memikirkan beberapa baris tertentu dalam catatan tersebut. Menurut legenda, pada suatu masa ada seorang guru yang berkuasa atas suatu zaman, seorang kaisar agung, seorang monster yang menyapu bersih semua lawan. Para peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang apakah tokoh-tokoh ini adalah orang yang sama atau bukan. Mereka tidak sepenuhnya memahami ketidakjelasan catatan tersebut. Rumor mengatakan bahwa seseorang tidak menghormati sosok tersebut dan berakhir dengan kehancuran total sekte tersebut. Sejak saat itu, hal itu menjadi topik yang tabu. Kubu lain menyatakan bahwa kelompok tertentu sengaja menyembunyikan peristiwa-peristiwa ini dari sungai waktu. Tidak seorang pun mengetahui alasan pastinya, namun sifat terlarang tersebut membuat generasi mendatang lupa. Pasti dia, sang guru kebijaksanaan, memikirkan legenda-legenda ini akan menjadi luar biasa. Legenda-legenda itu sebetulnya benar. Dia diam-diam mendongak untuk melihat Li Qiye sebelum segera menundukkan kepalanya, tidak ingin tahu. Sulit untuk mengendalikan emosinya saat ini. Ini benar-benar suatu kehormatan. Sayangnya, ini juga merupakan kutukan. Dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada juniornya. Ini adalah momen yang menentukan dalam hidupnya, tetapi dia harus merahasiakannya selamanya. Pada akhirnya, mereka yang merasakan beban terberat tetaplah mereka yang berasal dari gerbang Yin Yang. Mereka mengira bahwa penguasa merekalah yang terkuat, tidak kalah dengan penguasa Dao manapun. Mereka begitu yakin bahwa Li Qiye sudah mati dan mereka telah diselamatkan. Sebabnya, leluhur mereka kini berlutut di hadapan Li Qiye untuk menunjukkan ketundukan total. Ini melampaui mimpi buruk mereka yang paling mengerikan. Mereka menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang salah, orang terburuk yang mungkin ada. Kelima leluhur kuno pun tidak dapat mempercayainya, terutama Tritunggal Surgawi. Mereka telah mengikuti penguasa surgawi Chan yang selama beberapa waktu. Mereka tahu lebih banyak tentang dia dan supremasinya daripada siapapun.
Bagaimana mungkin leluhur mereka bersujud di samping kaki Li Qiye seperti ini? Menjadi jelas betapa besar masalah yang mereka timbulkan pada sekte mereka. Mereka sekarang adalah pendosa abadi dari gerbang Yin Yang. Bangun! Li Qiye tersenyum dan memberi perintah. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja diampuni dari kejahatan serius. Komandan itu disingkirkan. Namun, Sang Sultan dan Si Zongtian menunggu sampai sang komandan berdiri terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya. Kerumunan lainnya cukup pintar untuk menunggu orang ketiga ini juga. Yang mulia, komandan itu meneteskan air mata. Li Qiye juga merasakan keakraban. Dia tersenyum dan berkata, menurutku kura-kura hidup paling lama, sepertinya kamu hidup lebih lama dari mereka. Para pendengar merasa seolah-olah hanya Li Qiye yang berani membandingkan hebatnya dengan seekor kura-kura. Siapapun akan gemetar ketakutan ketika berbicara dengan Panglima Raja Naga. Itu semua berkat restu Anda, Yang Mulia, ucap sang komandan dengan penuh semangat. Kamu sudah tua sekarang, bukan lagi anak ayam muda seperti dulu. Namun, kamu masih bisa memanggilku bos, kata Li Qiye. Rasa hormat tidak bisa menggantikan kepatuhan, bos. Sang komandan menggosok kedua telapak tangannya dengan gembira dan berkata, Ye Yaoling yang berdiri di hadapannya merasa seolah-olah leluhurnya telah menjadi 7 tahun lebih muda, kembali menjadi pemuda. Komandannya adalah teman lama, Basilis bermata 4. Dia bertahan hidup selama bertahun-tahun dan menjadi leluhur tertinggi dengan gelar yang keren. Dia biasa memanggil Li Qiye, bos, ketika mereka bersama. Jadi, Li Qiye menyuruhnya melakukan hal yang sama karena alasan sentimental. Penampilanmu masih sama, selalu berusia 18 tahun, kata komandan itu. Waktu berlalu begitu cepat, banyak orang telah pergi sekarang. Li Qiye menatap komandan itu dan berkata, Basilis mendesah karena orang-orang yang dicintainya telah meninggalkannya. Termasuk saudara kandung yang paling dekat, Yang Mulia Basilis. Hanya beberapa orang terpilih yang masih hidup dari generasinya. Dia tidak menyangka akan bertemu Li Qiye lagi. Dulu, dia melihat Li Qiye membelah langit dan pergi. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaannya mengenai reuni ini. Faktanya, ketika Ye Yaoling melaporkan hal ini kepadanya, dia menduga bahwa itu mungkin penipuan. Ketika dia benar-benar bertemu Li Qiye lagi, dia mendapati orang itu sama saja. Temperamen dan gayanya tidak dapat diganggu. Kerumunan itu tetap diam, berdiri dengan kedua tangan lurus ke bawah dan kepala tertunduk. Satu-satunya yang berhak berbicara adalah Panglima Raja Naga, penguasa surgawi Chan yang hanya bisa menunggu di samping seorang junior yang menunggu untuk ditegur. Yang lain harus menonton dari jauh. Sementara itu, mereka yang berada di bermacam tempat gemetar ketakutan. Kekecemasan melanda mereka karena mereka hanya bisa menunggu hukuman dari Li Qiye. Mereka telah menyinggung Li Qiye sehingga hasilnya tampak cukup jelas. Yang Mulia, sang kaisar melihat bahwa Li Qiye dan komandan telah selesai berbicara dan dengan sopan melompat masuk. Dulu, orang lain berusaha sekuat tenaga hanya untuk mendapat kesempatan menundukkan kepala dan memberi salam kepadanya. Saat ini, dia harus berdiri menunggu, ini sama sekali tidak mudah. Kau menempatkanku pada posisi sulit dengan membungkuk. Li Qiye menggodanya. Anak muda itu cukup bodoh untuk menyinggung Anda, Yang Mulia, silakan lakukan apapun yang Anda mau. Sang raja berkata dengan tulus dan tenang. Dia tidak berputar-putar atau memohon belas kasihan. Dia sudah cukup lama mengetahui tentang Li Qiye. Jika makhluk ini ingin membunuh seseorang, meminta belas kasihan tidaklah berguna. Tidak ada keluhan di antara kita, hanya waktu dan tempatnya yang salah, kata Li Qiye. Sang penguasa tersenyum kecut. Ia memang bernasib buruk karena tidak melakukan apapun terhadap Li Qiye. Satu-satunya kesalahannya adalah menjadi penerus alam leluhur. Sayangnya, ia harus menyaksikan rahasianya, alam leluhur, dihancurkan oleh Li Qiye. Saat ini, dia adalah leluhur yang agung, tetapi keturunannya memutuskan untuk memberontak terhadap Li Qiye. Dia tidak punya pilihan lain selain keluar. Sepertinya aku sangat tidak beruntung, kata sang raja. Ia tidak menyangka akan menghadapi sesuatu yang sangat merepotkan setelah mencapai usia setua ini. Seperti yang sudah kukatakan, tidak ada apa-apa di antara kita. Karena kau telah bertindak dengan rasa hormat, aku tidak akan mempermalukanmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan, kata Li Qiye. Yang Mulia, semuanya milik Anda.
Ini salah saya karena tidak mendidik mereka dengan baik, kata Sang Sultan. Dia sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk karena tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia memberontak Li Qiye. Bahkan sekte terkuat pun akan berakhir dengan kehancuran. Ingat seberapa kuat Soaring Immortal dulu. Itu tetap menjadi debu. Dinasti Ming kuno juga mendominasi selama berabad-abad. Di mana mereka sekarang? Gerbang Yin yang miliknya menguasai wilayah utara dan dapat dianggap sebagai sekte kelas 1. Namun, mereka masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Soaring Immortal dan Ancient Ming. Sebenarnya, Li Qiye sendiri tidak perlu melakukan apapun. Hanya satu pesan darinya yang akan memanggil banyak makhluk tingkat atas untuk datang dan menghancurkan gerbang Yin Yang. Para murid Yin yang mendengar leluhur mereka dan menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Perlawanan sia-sia karena leluhur terkuat mereka sudah pasrah menerima nasibnya, terutama junior seperti mereka. Mereka tidak lebih dari semut jika dibandingkan dengan Li Qiye. Kurasa kau terjebak di tengah-tengah meskipun itu bukan salahmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak ada akal sehat yang berniat membunuhmu. Sedangkan untuk junior lainnya, aku akan mengampuni mereka dan menyerahkannya padamu. Li Qiye sedang dalam suasana hati yang baik setelah bertemu dengan seorang teman lama dan memutuskan untuk tidak melakukan pembunuhan. Bajingan, cepatlah dan hukum orang-orang bodoh adalah permintaan maaf kepada Yang Mulia. Jangan menunggu orang lain. Komandan itu berteriak kepada sang raja, tampaknya menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain. Namun, ia sebenarnya membantu sang raja. Bagaimanapun, mereka berasal dari era yang sama, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Sang raja sendiri sesungguhnya tidak melakukan kesalahan apapun. Keturunannya yang tidak berbakti hanya mengganggu sarang lebah sehingga sang komandan membantu mengakhiri masalah di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Sang kaisar masih hidup cukup lama untuk menyadari situasi tersebut dan membungkuk ke arah Li Qiye. Kita akan mengakhirinya dengan ini. Li Qiye mengangguk dan menyetujui saran komandan. Sang kaisar menarik napas dalam-dalam lalu berbalik, menatap lurus ke arah 5 leluhur kuno. Dasar orang bodoh, kalian telah melakukan sesuatu yang tidak kalian pahami dan menjadi dosa besar kalian. Mohon maaf kepada Yang Mulia atas cara bunuh diri Anda, ucapnya dengan dingin. Kelima orang itu saling bertukar pandangan. Mereka sudah bersiap menghadapi kematian, tetapi masih terguncang ketika benar-benar menghadapinya. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Mereka akan mampu melindungi sekte mereka dengan cara mati, hasil yang paling berbelas kasih bagi Yin Yang, Langit, dan Cakrawala. Semua orang harus mati. Yang Mulia, ini salahku. Aku akan pergi sekarang. Blaze Blade Heavenly Sovereign menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye dan tertawa keras. Klang, dia mengangkat pedangnya dan memegal kepalanya sendiri. Darah menyembur keluar saat tubuhnya jatuh ke tanah. Kehilanganmu telah mengecewakanmu, leluhur. Selamat jalan, semoga gerbang Yin Yang makmur. Tritunggal Surgawi membungkuk ke arah penguasa terlebih dahulu, lalu Li Qiye, Yang Mulia, kami dengan rendah hati meminta maaf. Ledakan, mereka menghancurkan meridian dan takdir sejati mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar dan darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka kemudian jatuh ke tanah, tak bernyawa. Saat ini, kuharap keturunan di masa depan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Salahku, Yang Mulia. Raja Naga Biru berlutut sebelum juga menghancurkan takdirnya yang sebenarnya. 5 leluhur kuno bunuh diri untuk melindungi sekte mereka. Penguasa surgawi Chan yang tidak mengatakan apa-apa dan menyaksikan dengan ekspresi dingin. Menurutnya, ini sudah merupakan hukuman yang paling ringan. Dia tahu bahwa tidak akan butuh usaha apapun dari Li Qiye untuk menghancurkan ketiga sekte tersebut. Li Qiye sudah sangat berbelas kasih. Yang Mulia. Sang penguasa kemudian berbalik kembali ke Li Qiye. Pergilah, hargai waktu yang tersisa. Li Qiye berbicara tangannya dan berkata sambil melupakan masalahnya dengan lawan-lawannya. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Anda hidup selamanya. Sang Raja membungkuk. Enyahlah. Dia kemudian berbalik ke arah pasukan dan berteriak sebelum pergi. Para anggota pasukan itu pergi dengan tenang dan putus asa. Mereka tidak berani membalikkan keadaan sedikit pun. Ketika mereka tiba di sini, mereka mendominasi dan bersemangat tinggi, percaya diri dalam menghancurkan kota leluhur. Siapa yang mengira bahwa mereka akhirnya berlari seperti anjing tanpa tuannya?
Mereka semua pasti sudah mati sekarang jika bukan karena nenek moyang mereka yang keluar untuk meminta maaf, tidak ada yang menduga akan seperti ini sejak awal. Catatan penerjemah, saya akan mengubah gerbang Yin yang secara massal menjadi gerbang Zen Yin yang saat admin tersedia. Tidak perlu waktu lama sebelum tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Sang penguasa telah berhasil menyelamatkan mereka semua. Suasana menjadi sunyi senyap setelahnya. Para penonton masih tidak berani menatap Li Qiye yang mereka anggap sebagai puncak keberadaan dunia ini yang setara dengan surga. Menatapnya masih membutuhkan keberanian yang sangat besar. Ia tidak memiliki aura ganas dan gigitan yang sama seperti master lainnya karena penampilannya yang biasa saja. Namun, di mata mereka, itu luar biasa dan tidak bisa didekati. Selamat datang kembali ke kota, Yang Mulia. Prstone Saintes memimpin ribuan murid keluar dari gerbang dan bersujud di tanah untuk menyambutnya kembali. Para pengikut dan leluhur, bahkan mereka yang menyendiri, semuanya keluar untuk upacara ini. Bagus. Li Qiye mengangguk dan melangkah maju dengan bangga. Kedatangan kota leluhur tidak membuang muka leluhur mereka. Komandan Raja Naga memuji setelah melihat ini. Sementara itu, para penonton yang netral di gerbang luar menundukkan kepala dengan tangan terkulai ke bawah untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya bangga dengan kecerdasan saya dan kemampuan membaca pikiran orang. Sepertinya saya jelas kalah dengan junior hari ini, sungguh memalukan. Komentar seorang guru bijak. Mereka yang ada di dekat situ tidak mengatakan apa-apa. Para leluhur yang berpengetahuan pun merasakan hal yang sama. Belum lama ini, banyak orang merasa heran bahwa Saintes Prstone mendukung Li Qiye dan membatalkan perjanjian pernikahan dengan Yin Yang Zenget. Mereka menganggap pilihannya tidak bijaksana dan tidak rasional. Terlebih lagi, para pemuda berpikir bahwa junior seperti Li Qiye tidak layak untuk dimusuhi oleh Yin Yang Zenget. Meskipun demikian, wanita suci itu tetap membuat keputusan yang tidak masuk akal. Banyak yang mengira bahwa dia akan membawa malapetaka bagi kota leluhur. Jika dipikirkan-pikir lagi, dia memiliki pengetahuan terbaik dan memilih orang yang tepat. Selain itu, keputusannya menyelamatkan kota leluhur. Coba pikirkan, jika dia bertindak seperti orang lain dan sangat menghargai Bai Jianchan, hasilnya pasti sudah jelas. Dia akan mati seperti Bai Jianchan dan Putri Langit. Bahkan sektenya mungkin akan hancur. Saat ini, dia memiliki kesempatan untuk mengundang Li Qiye ke kota dan dapat melayaninya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Bahkan penguasa surgawi Chan yang tidak seberuntung itu. Menyadari hal itu membuat para guru kebijaksanaan di antara orang banyak itu berpikir bahwa mereka tidak lebih dari sekedar kata di bawah sumur, sungguh memalukan. Akan sulit bagi kota tua untuk tidak bangkit dengan kepemimpinannya. Komentar seorang leluhur. Dia mendapat dukungan dari sosok agung seperti Li Qiye. Ini adalah keberuntungan dan kesempatan sejati yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain yang tidak melihatnya. Banyak pemuda dan jenius merasa malu karenanya. Mereka adalah kelompok paling tangguh dalam menantang Prstone Saintes dan Dragon Phoenix Maiden. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa Li Qiye bukanlah orang yang beruntung, melainkan kedua gadis itu. Balikkan dan tinggallah dalam sekte, jangan membuat masalah lagi. Seorang leluhur akhirnya berteriak pada juniornya. Hal ini diduplikasi pada beberapa kelompok. Mereka akhirnya meninggalkan kota leluhur dan kembali ke sekte mereka. Kekuatan di utara menutup pintu mereka dan menghentikan murid-murid mereka untuk bepergian setelah kejadian ini. Mereka takut anak-anak muda itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, terutama hal bodoh seperti memprovokasi Li Qiye. Gerbang Yin Yang Zen dan sekutunya adalah contoh terbaik. Mereka hampir hancur karena bencana itu. Para leluhur juga memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak membicarakan Li Qiye. Ini adalah sumber masalah potensial lainnya. Penguasa surgawi Chan yang tidak segera kembali ke atmosfer setelah membawa kembali anggota sektenya. Dia berdiri di puncak tertinggi di sana dan menatap dunia dalam diam untuk waktu yang lama. Gerbang Yin Yang Zen sudah ada sejak lama. Dulu, gerbang ini memiliki nama yang mirip, yaitu Gerbang Yin Yang. Gerbang ini diciptakan oleh Kaisar Abadi Yin Yang yang tak terkalahkan dan menjadi salah satu garis keturunan kekaisaran terkuat. Kemudian, penguasa di masa mudanya dipilih oleh alam leluhur sebagai penerusnya. Sayangnya, ia tidak menyelesaikan ilmunya sebelum alam tersebut dihancurkan oleh Li Qiye.
Kekuatan ini sangat kuat dan telah bertahan selama jutaan tahun, mampu menguasai dunia. Sayangnya, tidak ada yang mampu melawan Li Qiye. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam pada Chan Yang. Oleh karena itu, ia kemudian mengubah nama gerbang Yin Yang menjadi gerbang Yin Yang Zen. Sayangnya, sekte tersebut hampir hancur lagi di bawah kepemimpinannya. Ia pun hampir menjadi pendosa abadi. Dia mengamati tanah itu dalam diam. Ia selalu ada di sini dan menjamin kemakmuran dan kelangsungan hidupnya. Meskipun tanah itu tumbuh semakin kuat dengan kehadirannya, tanah itu akhirnya menjadi terikat baginya, keturunannya menjadi sumber kekhawatiran. Yang paling penting, tampaknya perlindungannya menyebabkan generasi masa depan menjadi lebih rendah diri, dipenuhi dengan ketidakadilan dan rasa tidak bisa dihancurkan. Akhirnya dia memutuskan, sudah waktunya dia pergi. Lagi pula, dia sudah cukup lama melindungi Yin Yang Zen Gate. Keturunannya memiliki jalan dan takdir mereka sendiri. Ia memilih untuk mengikuti jalan Kaisar Abadi dan para penguasa Dao. Sudah saatnya baginya untuk pergi dan bebas dengan keinginannya sendiri. Dia tidak bisa terus-menerus menjadi pelindung sekte. Jika tidak, penolakan tidak akan dapat dihindari. Leluhur, itu Li Qiye. Leluhur yang bertugas menjaga peti mati itu berkata dengan tenang. Diam, teriak sang raja dengan tegas, jangan pernah mengungkit hal ini lagi. Ini adalah masalah terlarang yang dapat mengakibatkan kehancuran total. Kesalahanku. Kaki leluhur itu melemah saat dia menjatuhkan diri ke tanah dan meminta maaf. Sudah saatnya aku pergi. Saya ingin menyampaikan gerbang Yin Yang Zen kepada kalian semua. Sang penguasa menambahkan. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Sang leluhur terkejut dan berkata, leluhur, kemana kamu pergi? Ujung dunia atau kemanapun aku mau. Sang penguasa merasakan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya setelah membuat pilihan ini. Tolong, jika kau pergi, apa yang akan dilakukan sekte ini? Leluhur itu takut setengah mati. Sekte ini selalu berada di bawah perlindungannya. Hal ini membuat mereka percaya diri, mampu mengatasi semua rintangan, dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka punya takdir mereka sendiri, aku tidak perlu khawatir. Sang penguasa menjawab dengan santai, tidak lagi peduli dengan sekte dan generasi mendatang. Leluhur muda itu bersujud dan mohon pertimbangkan kembali demi kepentingan sekte. Dia kemudian membenturkan kepalanya ke tanah, menyadari pukulan hebat bagi sekte tersebut karena ketidakhadiran penguasa mereka. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku sudah memutuskan. Sang Sultan mengucapkan tangannya. Jika suatu hari, gerbang Yin Yang Zen dalam bahaya, leluhur itu tahu bahwa bujukan lebih lanjut adalah sia-sia, dia hanya berharap leluhurnya akan peduli dengan ikatan lama. Mengundang masalah, atasi saja, kata sang raja dengan tegas. Tapi, bagaimana jika sekte itu runtuh? Sang leluhur tidak menyangka akan mendapat jawaban ini. Baiklah, sang sultan telah mengambil keputusan. Dan berkata, banyak sekte telah turun dalam sejarah. Apalagi, leluhur, teriak leluhur itu, tetapi sang raja sudah berjalan menuju tujuan yang tidak diketahui. Sejak saat itu, tak seorang pun pernah melihat penguasa surgawi Chan Yan lagi. Li Qiye menatap kota leluhur dari paviliun tinggi yang menjulang di atas awan. Segala sesuatu yang lain tampak kecil seperti serangga. Dia tidak mengatakan apapun sementara Panglima Raja Naga dan yang lainnya tetap diam. Setelah beberapa saat, dia duduk dengan ekspresi alami, menatap kelompok itu. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata, tetapi aku masih mengingat semuanya dengan jelas. Komandan itu mengerikan. Dulu ia basilis bermata empat dan menikmati masa mudanya, masa yang patut dikenang. Hari ini, dia berdiri di puncak dan melihat kembali ke masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Benar, aku ingat bagaimana kau berlari menyelamatkan diri saat dikejar adikmu. Li Qiye terkekeh. Tolong jangan mengolok-olokku, aku hanya peduli untuk bermain-main saat itu dan tidak bersimpati dengan niat baiknya. Basilis tersenyum dan merasakan kehangatan, sayang sekali dia tidak ada di sini lagi. Yang mulia Basilis juga merupakan seorang jenius papan atas pada masanya. Ia hidup cukup lama dan meninggalkan klannya untuk mendirikan lembah naga Phoenix. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup untuk bertahan seiring berjalannya waktu. Aku tidak keberatan dikejar-kejar olehnya saat ini. Ekspresi Basilis berubah sedih. Dia telah mengalami banyak tahun dan perpisahan.
Namun, kenangan ini masih membuatnya dipenuhi emosi. Sudah waktunya, tidak ada jalan kembali setelahnya, kata Li Qiye. Basilis mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Li Qiye dan berkata, lihatlah betapa tua usiaku sekarang dibandingkan denganmu, bos. Aku selalu berusia 18 tahun. Li Qiye terkekeh. Aku juga ingin berusia 18 tahun setiap tahun, tetapi aku tidak memiliki hati sepertimu. Itulah perbedaan antara kita, kata Basilis. Tentu saja, tua, di sini bukan tentang penampilan fisik. Pada tingkat kekuatan mereka, mereka selalu dapat membentuk kembali tubuh mereka kapan saja. Namun, hati daunnya adalah hal yang kau lakukan dalam kasus ini. Akhir-akhir ini aku mulai bosan, jalan besar ini terlalu panjang dan sepi. Mungkin lebih baik beristirahat dengan tenang. Di sisi lain, kau masih terus melangkah maju dengan cara yang heroik, itu sebabnya kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Hati kita mungkin akan hancur jika kita mengalami hal yang sama sepertimu. Lanjutnya, aku akan selalu tak terkalahkan, apapun jalannya. Li Qiye berkata, hidup harus selalu dikejar. Seekor ikan masih ingin membalik, seekor serangga masih ingin memamerkan taringnya ke langit tinggi. Itulah yang ingin kulakukan. Pengetahuanmu berada di luar imajinasiku. Jika kau seekor ikan atau serangga, maka semua orang di dunia ini lebih rendah dari makhluk-makhluk ini. Kata si Basilis. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Si Qingjian dan Ye Lingyao tidak bergabung dalam percakapan karena mereka belum mencapai level yang tepat. Gadis dari klanmu tidak buruk. Li Qiye melirik Ye Lingyao dan tersenyum. Tidak terlalu bodoh. Kata Basilis, dia takut padamu dan langsung melaporkannya padaku. Awalnya, kupikir ada orang yang berani berpura-pura menjadi dirimu sendiri. Ye Lingyao tersenyum masam, mengingat pertemuan pertama dengan Li Qiye. Itu benar-benar pengalaman yang menakutkan. Dia merasa bahwa dia terlalu sombong dan ceroboh. Untungnya saja dia tidak mencoba melakukan hal yang tidak sopan karena bahkan leluhurnya pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Bakatnya bagus, begitu juga dengan garis keturunannya, potensinya tak terbatas. Li Qiye mengangguk setuju. Apa yang kamu tunggu? Terima kasih bos karena telah memujimu. Basilis tampak gembira dan mengenal Yao Ling. Dia maju dan membungkuk ke arah Li Qiye. Baris berikutnya, tolong berikan juniormu keberuntungan. Li Qiye melirik Basilis itu. Haha, bos, Anda adalah penguasa dunia, memberikan satu atau dua kekayaan bukanlah masalah. Ditambah lagi, Anda selalu murah hati terhadap junior yang cerdas. Basilis itu tertawa. Baiklah, garis keturunanmu cukup istimewa. Aku punya seni Phoenix di sini, cocok untuk kesempatan ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, hadiah yang luar biasa. Basilis sangat gembira untuk juniornya dan berkata, benar-benar tidak apa-apa, terima kasih lagi bos. Terima kasih, Tuan Muda. Ye Yaoling lemah lembut. Diajari oleh leluhurnya saja sudah luar biasa. Kenyataannya, sangat sedikit anggota klan yang seberuntung ini selama jutaan tahun. Hari ini, ia mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi, sebuah hadiah dari keberadaan yang diperlakukan dengan penuh hormat oleh leluhurnya. Ini akan melebihi apapun. Begitu dia berdiri, Li Qiye mengangkat jarinya dan suara denting logam terdengar. Sebuah hukum Dao muncul bersamaan dengan suara pekikan burung Phoenix. Sebuah cahaya menyala sekali sebelum menghilang. Hukum Tao ini telah memasuki pikirannya. Banyak rune dan karakter muncul di dalamnya. Buang, api sejati Phoenix keluar dari tubuhnya. Dia menjadi sangat gembira tetapi tidak lupa untuk membungkuk lagi. Seni yang luar biasa ini sudah cukup, dia tidak membutuhkan apapun lagi dalam hidupnya. Si Qingjian merasa iri namun tidak berani bertanya pada Li Qiye. Karena kamu baru saja mengikutiku, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Ini adalah pakaian yang terbuat dari bulu burung Phoenix. Li Qiye memperhatikan ini dan berkata, ia mengeluarkan beberapa kain yang terbakar oleh api Phoenix. Himne dan fenomena visual burung-burung lain yang membungkuk ke arah burung Phoenix pun terwujud. Li Qiye secara pribadi menciptakan pakaian ini setelah memperoleh bulunya. Terima kasih, Tuan Muda. Si Qingjian yang emosional terus bersujud setelah melihat hadiah itu. Li Qiye duduk di sana dan menerima isyarat itu sambil melirik ke arah cakrawala. Kau sudah mau pergi, bos, kata Basilis. Dia menghabiskan cukup banyak waktu dengan Li Qiye saat itu untuk memahami ekspresinya.
Aku akan melihat tanah terlantar itu, harus mencari tahu. Li Qiye mengangguk. Dulunya adalah tanah Buddha, sekarang semuanya telah menjadi abu. Terlalu banyak hal yang terjadi dan dunia hancur. Saya tidak cukup memperhatikan untuk melihat apa yang terjadi. Aku datang untuk melihatnya kemudian, tetapi tempatnya aneh dan sulit dipahami. Kata Basilis. Beberapa hal memang selalu mengejutkan. Li Qiye tersenyum, surga itu besar, begitulah kata mereka. Namun, dalam kasus ini, surga yang jahat tidak bisa melakukan semuanya dengan benar. Kapan kau akan naik, bos? Basilis berdoa sejenak sebelum bertanya. Kenaikan adalah topik yang serius, atau setidaknya itulah yang terjadi pada junior seperti si Qingjian dan Ye Yaoling saat ini. Sebenarnya, mereka sangat penasaran tentang hal itu. Selama jutaan tahun, para penguasa Dao setelah menyelesaikan pelatihan mereka akan naik ke langit dan menghilang. Pertanyaan bagi para pembudidaya biasa adalah, apa jenis dunia yang ada di sana? Sayangnya, mereka tidak mendapat jawaban karena penguasa jalan tidak pernah kembali atau mengirimkan pesan. Itulah sebabnya mereka hanya bisa berspekulasi. Jangan terburu-buru. Li Qiye tersenyum dan berkata pada Basilis, aku akan melakukannya pada waktunya tepat. Basilis tidak tahu kapan waktunya tepat. Namun, ia yakin bahwa ia akan dapat menyaksikan peningkatan luar biasa lainnya dari Li Qiye, yang kedua sejauh yang ia ketahui. Dia ragu sejenak sebelum menghela nafas karena dia berkata, kenaikan adalah dompet seumur hidup banyak orang. Inilah alasan mengapa orang-orang ingin menjadi Dao Lord. Tujuannya adalah agar mereka dapat melihat dunia legendaris di atas sana. Sayangnya, mereka yang bukan Dao Lord akan merasa sangat sulit untuk naik ke sana. Tentu saja, ada yang terputus. Misalnya, Kaisar Naga Luar Angkasa berhasil sampai di sana. Tidak mungkin bagimu untuk naik ke sana. Li Qiye tersenyum. Bos, kau mau membawaku ke sana? Basilis menjadi senang dan buru-buru menjawab, matanya bersinar karena bersemangat. Selama pengobatan Li Qiye, dia tidak pergi sendirian tetapi juga membawa ribuan orang bersamanya. Ini menjadi salah satu legenda terhebat di 9 dunia, tidak ada yang pernah mampu melampaui ini. Inti masalahnya adalah kamu tidak ingin naik. Jika kamu ingin naik, kamu tidak akan menunggu sampai hari ini. Kata Li Qiye. Basilis membuka mulutnya tetapi memutuskan untuk memikirkannya dengan tenang. Saat itu, kultivasinya lemah. Bahkan jika Li Qiye mengizinkannya masuk, dia tidak akan memilih untuk naik karena dia hanya akan menahan Li Qiye. Hari ini, dia adalah leluhur yang agung, tidak ada masalah untuk naik ke sana. Sayangnya, hal itu membuatnya ragu. Sepertinya kau tidak bisa pergi. Li Qiye bisa membaca pikirannya. Mungkin aku sudah terlalu tua sekarang, tidak sanggup menghadapi masalah atau hatiku terlalu lemah. Terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Basilis menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa untuk naik tahta dengan perlindungan Li Qiye, tetapi bagaimana dengan ras dan keturunannya? Ras mereka dan lembah naga Phoenix akan kehilangan dukungan yang kuat. Aku sudah berjanji pada kakak untuk menjaga mereka, sepertinya aku tidak bisa pergi. Dia tersenyum pahit. Yang mulia Basilis bahkan lebih berbakat darinya. Ia akhirnya menjadi pemimpin lembah tetapi akhirnya meninggal sebelum yang mulia. Pada saat-saat terakhirnya, dia berpesan agar dia melindungi lembah itu. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun terhadap lembah itu di masa lalu. Biarkan anak-anak menentukan jalan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan menjadi ikatan dan rantaimu. Kata Li Qiye. Aku mengerti. Kata Basilis, kurasa aku mengatakannya dengan mudah karena aku tahu aku tidak akan pergi. Dalam hal ini, dia mirip dengan penguasa surgawi Chan Yang. Mereka adalah pelindung sekte mereka, tetapi dengan kata lain, mereka adalah tawanan. Naik turun itu normal dan tak terelakkan, tak ada yang abadi, begitu pula dengan sekte. Jika keturunanmu tidak mampu, biarkan saja mereka. Setiap orang akan hidup berbeda. Li Qiye tersenyum. Bagi orang tua seperti kita, mungkin kematian adalah hasil terbaik. Kita datang ke dunia ini tanpa rasa khawatir dan akan pergi tanpa rasa khawatir juga. Basilis berdoa. Tiba-tiba dia berpikir bahwa kematian saudara kandung mungkin merupakan akhir yang baik baginya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang ras dan keturunan mereka. Seiring bertambahnya usia, biasanya emosi seseorang akan semakin tidak terkendali, kata Li Qiye.
Bagaimana kabarnya? Bisakah kau melepaskannya? Kata Basilis. Saya tidak pernah dibelenggu atau dihentikan oleh siapapun. Jalan Dao masih di depan dan saya akan terus melangkah maju. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Benar, aku tidak punya mentalitas seperti itu. Itulah mengapa kau bosnya. Basilis terdiam sesaat sebelum berbicara. Tidak perlu dipaksa. Lakukan saja apa yang kau mau, kata Li Qiye. Basilis tahu bahwa di jalan, satu pikiran saja dapat mengubah nasib seseorang dan nasib sekte mereka. Keduanya mengobrol sebentar sementara kedua gadis itu mendengarkan dengan sopan. Putri pernah muncul sekali. Basilis akhirnya membicarakan hal ini. Banyak hal mengejutkan yang terjadi selama Li Qiye tidak ada, tetapi Basilis tidak membicarakannya. Namun, hal ini membuatnya memasang ekspresi serius. Para gadis menjadi penasaran dengan penampilan leluhur mereka. Siapakah putri ini? Aku tahu, kedengarannya benar. Li Qiye menatap cakrawala, pikiran melayang kembali ke masa lalu. Dia membawa seseorang bersamanya. Hanya sedikit yang tahu tentang ini. Basilis menambahkan, memang butuh seorang pembantu. Li Qiye akhirnya menjawab. Basilis tahu bahwa agar dapat dipilih, penolong ini sangat cakap dan layak dipercaya. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali, bos? Akan tetapi, dia mendapati ekspresi acuh tak acuh yang tak terduga dari Li Qiye. Kenapa harus begitu? Seorang anak tidak bisa menjadi anjing dengan ayah harimau. Ditambah lagi, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan di Eight Desoles. Li Qiye terkekeh. Benar, bos, aku khawatir tanpa alasan. Basilis tersenyum setelah menyadari hal ini. Li Qiye sama sekali tidak khawatir. Ditambah lagi, sang putri juga ada di sana, tidak ada yang bisa mengganggu mereka di Eight Desolaces. Terus terang saja, satu kata darinya saja akan memanggil banyak guru agung untuk melindungi mereka. Prestise dan supremasi Li Qiye sebagai gagak hitam tetap ada di Eight Desoles. Tangannya yang tak terlihat masih ada di sini untuk menguasai dunia. Pemakaman itu sekarang sudah tidak ada lagi, Basilis melaporkan. Benar, itu hal yang mengejutkan. Bahkan surga pun tidak dapat mengendalikan segalanya dengan sempurna. Li Qiye berkata dengan lembut. Apa pendapatmu tentang ini? Kata Basilis. Selama bencana besar, para guru dan sekte papan atas hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Lama setelah kejadian, mereka mendapati bahwa hal-hal tertentu telah lenyap begitu saja. Tidak ada pendapat, aku hanya akan menyapu bersih siapapun yang menghalangi jalanku dan mencapai akhir pada waktunya. Jawab Li Qiye. Basilis tersenyum kecut, ini memang jawaban yang tepat dari orang seperti Li Qiye. Sangat bijaksana, bos. Sepertinya aku juga menjadi pengecut, kata Basilis. Di masa mudanya, dia tidak takut pada apapun dan selalu bertindak sombong. Sekarang, dia menjadi jauh lebih kuat tetapi tindakannya menjadi bijaksana, tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Lagi pula, sebelumnya dia tidak punya apa-apa untuk dipikirkan. Saat ini, dia memikul beban kesejahteraan klannya. Ribuan dan ribuan nyawa bergantung padanya, jadi dia harus bertindak hati-hati. Itu tidak selalu buruk, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Li Qiye tersenyum dan berkata, dia bisa bersimpati pada pengalamannya sendiri. Bos, bolehkah aku ikut dengan kalian ke tanah terlantar? Aku mungkin tidak bisa banyak membantu, tetapi aku masih bisa mengurus tugas atau menyiapkan teh untukmu. Kamu butuh seseorang untuk melayanimu saat pergi keluar, kata si Basilis. Meskipun menjadi salah satu eksistensi teratas di utara, Basilis tahu bahwa kultivasinya tidak cukup untuk menarik perhatian Li Qiye. Itu tidak begitu berguna dan hanya bisa menjadi pesuruh. Tidak, tinggallah di rumah saja. Seperti yang kau katakan, kau sudah tua dan sudah waktunya untuk bersantai. Klanmu mungkin menjadi ikatanmu, tetapi berada di sana akan tetap membuatmu bahagia. Nikmatilah saat anak-anak kecil berlarian atau beristirahat di pangkuanmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Basilis tidak keberatan. Dia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya dan mencapai puncak Grand Dao. Cabangnya banyak dan cakap. Dia tidak menyesali apapun dalam hidupnya kecuali karena tidak bebas dari Li Qiye. Saya iri padamu, bos, yang selalu bisa maju. Katanya, jalannya tidak ada habisnya. Kita harus memikul beban yang lebih berat daripada yang bisa dibayangkan orang. Kata Li Qiye. Benar,
Hati Daoku tidak akan mampu mencapai sejauh itu karena aku akan goyah pada akhirnya. Dia tidak merasa malu mengakui hal ini. Ada banyak jenius, kaisar abadi, dan penguasa Dao dalam sejarah. Namun, hanya Li Qiye yang mencapai level ini. Baiklah, ini kesempatan langka. Jangan ragu untuk bertanya kepada Yang Mulia tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan. Ajaran leluhur atau apapun tidak akan mengalahkan beberapa patah kata dari Yang Mulia. Basilis akhirnya memberi kesempatan lain bagi gadis-gadis itu. Li Qiye tidak menolak karena mempertimbangkan Basilis tidak apa-apa untuk memberi kesempatan yang lebih baik kepada junior juga. Kedua gadis itu saling bertukar pandangan. Ye Lingyao adalah orang pertama yang berbicara, Yang Mulia, Anda telah menguasai 7 hukum zaman keemasan dan masih memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun Anda hanya seorang valet markis. Apa misteri di balik ini? Ini tidak ada hubungannya dengan 7 hukum. Basilis menjawab sambil menggelengkan kepalanya, hukum jasa apapun, bahkan yang paling dasar sekalipun, akan sangat ampuh jika digunakan oleh Yang Mulia. Dia telah melampaui batas teknik. Kau setengah benar. Li Qiye tersenyum, memang benar saya bisa memulai teknik apapun hingga mencapai potensi penuhnya. Namun, hukum ketujuh itu unik. Hukum-hukum itu hanya disalahpahami oleh orang lain. Jadi, 7 hukum itu sebenarnya kuat. Si Qingjian juga tertarik dengan topik ini. 7 hukum itu, jika digunakan oleh Li Qiye, dapat menekan apapun yang lain, hampir tak terkalahkan. Namun, dia pikir itu mungkin karena penggunanya. Itu tergantung pada apa yang sedang kamu bicarakan. Li Qiye berkata, apakah kamu mengacu pada 7 hukum yang disahkan di seluruh dunia atau yang sebenarnya? Masalahnya pasti ada hubungannya dengan bocah itu, yang terberkati. Ada yang aneh di sini. Basilis menimpali, pembeli telur bebek dan penguasa Dao Puresun juga telah mempelajari hukum ketujuh itu. Hanya saja hukum-hukum ini berubah setelah bocah itu. Dia mengusap dagunya, tidak secara langsung menyalahkan orang lain. Hanya saja dia pikir ada sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang terlihat di sini. Bukankah dunia mendapat manfaat setelah mempelajari penjelasan dari Dewa Dao yang terberkati? Kata Ye Lingyao, ketujuh hukum itu juga dikenal sebagai hukum-hukum yang diberkati. Hukum-hukum itu sudah ada sejak lama dan tidak memiliki nama yang sekarang. Nama-nama lama tidak tercatat dalam catatan. Di masa lalu, orang-orang mengalami kesulitan dalam bercocok tanam dengan berbagai metode. Bercocok tanam saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini berubah dengan munculnya Dewa Dao yang terberkati. Setelah membuktikan Dao-nya, ia mendirikan sekte bernama Dewa Sejati dan menyebarkan 7 hukum. Ia menyelidiki ketujuh hukum tersebut dan menyederhanakannya lalu memberikan interpretasinya yang unik kepada setiap orang. Sejak saat itu, orang-orang lebih mudah berkembang. Mudah bagi manusia untuk memulainya sehingga era pelatihan pun dimulai, maka muncullah julukan, zaman keemasan. Kontribusi sang penguasa jalan tidak dapat disangkal, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika masa keturunan menjelang dibicarakannya, mereka dianggap sebagai orang hebat meskipun bukan yang terkuat. Era berikutnya dikenal sebagai Myriad Dao. Yang lain juga menyebutnya Era of the Blessed karena ajarannya. Nama lain yang banyak digunakan termasuk Era of the Seven Laws dan Era of Dao Doctrination. Sekte abadi sejati menyebarkan 7 hukum ke setiap sudut di 8 desoles selama era ini. Sulit baginya, 7 hukum yang disederhanakan berubah drastis setelahnya, tidak lagi semurni seperti pada era Chaotic. Basilis menjawab, saya ingat skeptisisme saya saat itu. Namun, bocah nakal itu juga menghentikan kerusuhan dan kekacauan, memungkinkan orang-orang hidup dalam damai, tidak dapat mengkritiknya. Dia lebih tua dari Dao Lord manapun karena dia berasal dari zaman sebelumnya. Jika dia sendiri tidak meragukan Bless, junior seperti gadis kedua itu sama sekali tidak bisa. Selama tahap akhir era Chaotic, orang-orang bijak bekerja keras dengan ekspedisi ke daerah terlarang. Sayangnya, stabilitas itu tidak bertahan lama karena berbagai ras mulai saling bertarung untuk mendominasi. Api perang kembali membakar Eight Desolaces. Sungai darah menjadi pemandangan yang biasa. Akhirnya, Dewa Dao yang terberkati meredakan kekacauan, dan orang-orang akhirnya dapat hidup damai. Mereka kemudian mengembangkan 7 hukum dan ini menandai dimulainya era berikutnya. Keturunan masa depan akan selalu berbicara tentang penguasa Dao,
tetapi hanya sedikit yang berani menjadi pengajar penguasa Dao yang berjasa. Kebanyakan tidak memiliki rasa hormat apapun ketika berbicara tentangnya. Hanya seseorang setingkat Panglima Raja Naga yang memenuhi syarat untuk menaklukkannya. Masalah ini telah lenyap secepatnya. Li Qiye berkata, apakah itu ketulusan atau motif tersembunyi, itu tidak penting lagi. Dia memiliki ide bagus tentang 7 hukum tetapi tidak terlalu peduli. Ada desas-desus bahwa bocah nakal itu berbicara tentang pencerahan yang diberikan oleh seorang abadi. Aku benar-benar mengira dia sedang membicarakanmu. Basilis itu melirik Li Qiye. Pada titik ini, bukan hanya Basilis tetapi bahkan gadis kedua sedang menatap Li Qiye. Ada banyak legenda tentang Dewa Dao yang terberkati. Salah satunya menceritakan kisah tentang masa mudanya dan pencarian daunnya. Dia bertemu dengan seorang abadi dan diajari oleh makhluk agung ini. Hal itu membuat latar belakang dan cerita sang penguasa Dao menjadi lebih misterius. Beberapa orang percaya bahwa dia hanyalah seorang pemuda biasa sebelum bertemu dengan makhluk abadi ini. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa 7 hukum yang dimodifikasi itu diserahkan kepadanya oleh Yang Abadi. Hal ini memudahkan orang lain untuk berkembang. Itu bukan aku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Basilis tahu bahwa itu bukan Li Qiye setelah mendengar ini. Dia mengusap dagunya dan berkata, agak menarik. Tampaknya mereka mencoba menjadi misterius. Makhluk abadi sejati. Mereka tidak ada di sini. Orang lain mungkin tidak heran dengan apa yang disebut abadi sejati ini. Namun, Basilis itu pernah berada di sekitar Li Qiye di masa lalu. Li Qiye telah mengemukakan hal ini dan dia sepenuhnya mempercayai Li Qiye, karena itu dia bersikap skeptis. Ada 2 kemungkinan di benaknya sebelumnya, Li Qiye atau orang itu palsu. Tentu saja, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan tidak tahu lokasi pertemuan antara Blaze dan orang ini. Di sisi lain, mayoritas generasi mendatang mempercayainya. Dewa Dao yang terberkati kemudian mendirikan sebuah sekte dan menamainya Dewa Sejati. Aku tidak keberatan bertemu jika ada kesempatan. Li Qiye tersenyum. Ekspresinya membuat jantung Basilis berdebar kencang. Jika Blaze berkata jujur, maka Li Qiye akhirnya akan bertemu dengan makhluk abadi sejati ini. Itu bukan pertemuan yang indah bagi makhluk abadi. Saya bertanya-tanya apakah ini disengaja. Basilis memiliki spekulasi yang berani karena segala sesuatunya tampak terlalu banyak berubah karena perubahan 7 hukum. Generasi mendatang belum melihat yang asli, tetapi dia melihatnya. Jadi, dia menyadari adanya perbedaan. Dia tidak berani mengatakan bahwa ada rencana jahat di balik ini karena kultivasinya pasti berkembang cepat setelahnya. Menjadi mudah bagi semua orang untuk memulai pelatihan. Seiring berjalannya waktu, ke-7 hukum tersebut ditinggalkan demi bentuk penanaman lain. Oleh karena itu, jalur kultivasi mulai menyimpang setelah era Dewa Dao terberkati. Mereka menjadi lebih jauh dari awal mula Dao. Ia belum berada pada level mana ia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai macam Dao. Namun, ia masih bisa merasakan adanya perubahan kecil. Perubahan itu tidak lagi terhubung seperti sebelumnya. Dalam arti tertentu, kemudahan berlatih dengan 7 faktual menurunkan dasar dan kekuatan. Para pembudidaya memilih hukum prestasi pribadi sebagai gantinya. Mereka mulai menyembunyikan rahasia-rahasia ini dan berlatih menjadi tersegmentasi. Dia tidak berkomentar mengenai arah ini. Hanya satu hal yang dia yakini, bahwa kekuatan Grand Dao melemah sebagai akibatnya. Tentu saja, dia tidak pernah mengatakan hal ini di depan umum. Dia sekarang adalah seorang pria berstatus dan harus bertanggung jawab atas perkataannya. Apapun yang mungkin terjadi. Li Qiye tidak peduli dengan hal ini dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang dapat membuat pilihan mereka sendiri. Ada pro dan kontra. Bagaimana kabarnya, bos? Tanya Basilis. Saya berperan sebagai pembawa damai bagi dunia ini. Li Qiye berkata, namun, masa kini dapat dipengaruhi oleh angin dan hujan. Ia membutuhkan bahan bakar dan generasi mendatang perlu menangani pasokannya. Saya mengerti. Basilis itu mengangguk. Yang mulia, apakah mungkin bagi saya untuk mengolah 7 hukum? Si Qingjian akhirnya menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius. Li Qiye meliriknya dan terkekeh, kau ingin memulai lagi. Itu membutuhkan keberanian dan tekad yang besar. Jalan besar itu tidak mudah dan harapanmu tidak akan selalu terpenuhi. Si Qingjian sudah cukup kuat. Memulai lagi berarti membayar harga yang mahal.
Selain itu, jalan ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Dia melirik Ye Lingyao sebelum menjawab, saya ingin bereksperimen. Mari kita lihat apakah itu pilihan yang tepat. Li Qiye tersenyum. Li Qiye mulai mengajar kedua gadis itu dalam sesi singkat. Ia mampu menjelaskan berbagai masalah yang mendalam dengan mudah. Kedua gadis itu pun tenggelam dalam pelajaran. Dia tidak tinggal lama setelah itu dan berangkat menuju tanah terlantar. Dia tidak memiliki ribuan pengikut untuk upacara keberangkatan, hanya leluhur teratas seperti Panglima Raja Naga. Ini sudah lebih dari cukup. Kota itu menjadi sunyi dan semua orang meninggalkannya di jalan. Kerumunan orang berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani bernapas dengan keras. Beberapa orang tidak berani menatap lurus ke arahnya, lutut mereka juga lemas dan jatuh ke tanah. Dia tetap tampak biasa saja seperti biasa, sang komandan juga tidak memancarkan auranya. Meski begitu, rasa takut masih mengumumkan atmosfer. Orang-orang baru berhenti merasa gugup setelah dia pergi. Mereka menatap ke arahnya dan melihat bahwa dia sedang menuju ke selatan utara West King. Itu adalah tanah tandus yang dipenuhi pasir keemasan. Orang tidak dapat melihat ujungnya. Kembalilah, kau tidak bisa pergi bersamaku selamanya. Li Qiye tersenyum pada basilis itu. Bos, basilis itu berlutut dan berkata, rasaku ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Tulang-tulangku akan segera berubah menjadi debu dan tidak akan bisa memberi penghormatan lagi. Ia melakukan ritual kowtow penuh setelahnya. Air matanya mengalir di pipinya, tidak mudah bagi orang-orang seusianya untuk hidup sampai sekarang, apalagi bertemu orang lain. Dia percaya bahwa bertemu Li Qiye lagi sekarang adalah sebuah keajaiban, tidak akan ada yang kedua karena dia tidak akan mampu hidup selama itu. Ditambah lagi, dia tidak perlu hidup selama itu. Ketika Li Qiye kembali sekali lagi, dia tidak akan lebih dari sekadar tanah di bawah. Tanah, jaga dirimu. Li Qiye menghela napas, hati yang keras merasakan sedikit emosi sekali lagi, semoga kamu memiliki keberuntungan dan kedamaian. Semoga Anda tidak pernah berhenti di jalan Anda, Yang Mulia. Dia membungkuk lagi. Ye Lingyao dan Si Qingjian yang berdiri di belakang juga bersujud. Selamat tinggal, sahabat lamaku. Li Qiye membantu basilis itu berdiri. Selamat tinggal, Yang Mulia. Air mata semakin deras mengalir di pipi basilis. Li Qiye tersenyum dan berbalik. Dia menuju ke tanah kuning tanpa menoleh ke belakang. Suasana yang kering membuat orang-orang kehausan, ingin segera meninggalkan tempat ini. Panas yang mengerikan pasti telah merusak daerah ini, mengubah segalanya menjadi pasir. Harus tinggal lama di sini. Begitu seseorang menginjakkan kaki di tempat ini, rasanya seperti sedang berjalan menuju gerbang neraka. Tempat ini dulunya tidak dikenal sebagai tanah terlantar. Orang-orang di Eight Desolate Chest tidak tahu tentang masa kejayaannya. Tempat ini masih terkenal karena memisahkan bagian selatan dan utara West King. Biasanya, kedua belah pihak tidak saling bersentuhan karena jaraknya. Menyeberangi tanah ini sangatlah sulit bagi siapapun. Hanya seorang penguasa jalan yang dapat melakukannya. Seseorang seperti Komandan Raja Iblis tidak ingin mencobanya karena perjalanan itu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Penggunaan portal juga jarang dilakukan. Beberapa kekuatan memang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi itu membutuhkan batu kekacauan dalam jumlah yang sangat banyak, tidak seorang pun ingin melakukan ini. Dengan demikian, hanya sebuah peristiwa besar atau diaktifkan seorang penguasa Dao yang akan menghubungkan kedua belah pihak Raja Barat. Luas tanah terlantar ini masih belum diketahui, yang diketahui hanya bahwa ia berfungsi sebagai pemisah. Kondisi sebenarnya di dalam juga merupakan misteri. Para penguasa Dao dan leluhur tertinggi telah masuk tetapi jarang membicarakannya. Yang paling mereka katakan kepada junior mereka adalah agar tidak pergi ke sana. Tentu saja banyak yang tidak mendengarkan para senior ini dan tetap mencobanya. Mereka percaya diri dan sombong, menguasai wilayah kekuasaan mereka. Jadi, petualangan ke tempat ini seharusnya menyenangkan. Sayangnya, mereka tidak pernah kembali setelah datang. Hilangnya arwah ini menambah legenda. Beberapa menyatakan bahwa ada iblis yang ganas atau tanah itu sendiri yang berbahaya. Yang lain mengatakan bahwa ada harta karun dari zaman dahulu yang menunggu orang-orang yang ditakdirkan. Para penguasa Dao dan master tingkat atas tidak mengatakan apapun tentang rumor ini. Mereka hanya meminta junior mereka untuk tidak memasuki tempat berbahaya ini. Ini tidak cukup untuk menghalangi generasi mendatang. Jika tidak,
mengapa penguasa Tao seperti Blaze dan Buddha pergi ke sana. Faktanya, semua penguasa Dao dari Tanah Suci Buddha telah pergi ke sana, Buddha, Dhyana, dan Vajra. Hal ini menarik lebih banyak perhatian ke tanah tersebut dan kepercayaan akan harta karun kuno menjadi lebih luas. Satu hal yang cukup aneh. Tanah itu dianggap berbahaya oleh para makhluk teratas dan orang-orang tidak pergi setelah masuk. Namun, itu tidak dianggap sebagai salah satu dari 7 zona terlarang. Ini berarti bahwa itu masih belum seberbahaya ke-7 zona tersebut. Awalnya, para pelancong hanya merasakan kekeringan yang menyengat. Namun, saat mereka menyelam lebih dalam, mereka akan merasakan kekuatan misterius yang seolah memanggil mereka. Hal ini memengaruhi semua pelancong, tak terkecuali. Seolah-olah ada tangan lembut di depan yang melambai kepada mereka. Kedamaian dan kehangatan menanti, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk terus maju. Li Qiye merasakannya sejak awal. Pada langkah pertama, hal itu tampak seperti ilusi, berubah-ubah seperti antena yang mencoba menjelajah dan mengintai. Saat seseorang bergerak lebih jauh ke daratan, antena akan semakin dekat dan menjangkau orang tersebut sepenuhnya. Begitu sang pengembara mengetahuinya, mereka akan terbungkus seperti kepompong. Melarikan diri adalah hal yang sia-sia. Li Qiye tersenyum dan tidak mempermasalahkan gangguan yang terjadi selama perjalanannya. Lapisan kekuatan yang mengumumkan dirinya tidak memengaruhinya sedikit pun karena kekuatan hati daunnya. Lapisan-lapisan itu sama lemahnya seperti jaring laba-laba di hadapan raksasa. Ketika berdiri di luar, orang-orang mendapat kesan bahwa daratan ini tak berujung, hanya hampa dan berpasir. Bukan itu masalahnya. Jika mereka melangkah cukup jauh, pasirnya benar-benar menghilang. Tanahnya tidak mati lagi dan menjadi menyenangkan seperti pantai. Li Qiye melihat kilatan cahaya dari afinitas Buddha, yang tampaknya terpancar dari tanah. Kekuatan misterius di awal sangat padat dan kuat, membuat orang lain merasa dekat dengannya. Sekarang, dengan lampu yang berkedip-kedip, orang akan merasa seolah-olah ada seorang Buddha di cakrawala yang melantunkan mantra-mantra agung. Dialah yang mengucapkan kata-kata tangan, ingin menuntun para pengembara menuju kerajaan keselamatan. Hal ini sungguh menggoda dan hampir mustahil untuk melarikan diri, seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Semakin ia berjuang untuk melepaskan diri, semakin erat ikatannya. Cahaya itu juga tidak memengaruhi Li Qiye. Coba pikirkan, dia adalah seseorang yang bisa berubah menjadi Buddha hanya dengan satu pikiran. Bagaimana mungkin afinitas ini bisa menggodanya? Semakin jauh ia melangkah, ia mulai melihat beberapa mayat dari berbagai zaman. Yang terbaru berusia beberapa tahun. Yang lama sudah ada di sini selama jutaan tahun. Saat ini sudah kering tetapi masih memiliki ekspresi yang jelas. Mereka semua berkemas sama, duduk seperti biksu yang sedang bermeditasi. Mereka semua menatap ke arah yang sama, terutama di negeri ini. Rupanya kekuatan pemanggil masih memanggil mereka di saat-saat terakhir mereka. Tidak ada rasa sakit dan penderitaan di wajah mereka, tidak ada perjuangan juga. Ini tampak seperti kematian yang damai. Mereka pergi ke sisi lain tanpa rasa khawatir dan enggan. Kematian tampak seperti gerbang menuju kerajaan tertinggi. Hal ini tentu saja akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Li Qiye melanjutkan perjalanannya dan melihat kuil-kuil. Kuil-kuil itu tidak lagi semegah sebelumnya, dinding dan sisi-sisinya telah rusak. Walaupun begitu, orang masih dapat membayangkan kemegahan asli tempat ini. Itu jelas merupakan kerajaan suci agama Buddha. Cahaya Buddha menjadi lebih pekat saat ia menyelam lebih dalam ke tanah ini. Setelah mencapai ambang tertentu, cahaya itu menjadi lapisan di tanah. Seolah-olah botol harta karun itu pecah dan serum Buddha tumpah di dalamnya. Serum emas ini tampak sangat ajaib. Terlebih lagi, kekuatan pemanggilan menjadi lebih kuat. Sang Buddha tertinggi kini berdiri di depannya untuk proses pencerahan. Yang lain tiba-tiba ingin bergabung dengan agama Buddha. Lebih sedikit mayat yang terlihat di area ini. Dilihat dari penampilan dan pakaian mereka, makhluk-makhluk ini jauh lebih kuat daripada yang ada di area luar. Mayat pendeta kini dapat dilihat. Mereka memiliki ekspresi penuh hormat dan mengenakan jubah kuno. Sangat jelas bahwa mereka berasal dari zaman yang lebih tua. Kerusakan waktu tidak menghancurkan tubuh mereka. Mereka jelas bukan bagian dari zaman ini. Tangan mereka masih saling menggenggam membentuk mudra. Rupanya di saat-saat terakhir mereka,
mereka terus melantunkan mantra-mantra Buddha dalam upaya membuktikan kepercayaan mereka kepada surga. Ada perbedaan yang jelas antara pendeta ini dan mayat-mayat luar berdasarkan berbagai petunjuk. Yang terakhir adalah orang luar, yang dipaksa masuk dan mati oleh kekuatan pemanggil. Adapun para biksu, mereka adalah penduduk asli yang telah mencapai puncak ajaran Buddha. Mereka memberikan segalanya, yaitu ikatan Buddha yang kuat dan keyakinan yang mendalam terhadap tanah ini. Dataran pemakaman Buddha. Li Qiye mendesah sambil menatap biksu itu, salah satu dari 12 tempat pemakaman, telah hilang. Ya, ternyata tanah terlantar yang disebut tadi adalah dataran tinggi pemakaman Buddha dari zaman sebelumnya. Meskipun dianggap sebagai tempat pemakaman, tempat itu tetap merupakan tempat ibadah, tanah suci di jauh banyak orang. Sayangnya, sesuatu yang terjadi selama bencana besar itu tanpa diketahui orang luar. Tempat itu mengalami kehancuran dan banyak pendeta bijak meninggal. Ingatlah, daerah ini telah bertahan melewati seluruh zaman dan mengumpulkan kekuatan keyakinan dari triliunan makhluk hidup. Hal ini menghasilkan kedekatan Buddha luar biasa yang meresap ke dalam setiap jengkal tanah dan setiap helai rumput. Kedekatan ini terus berlanjut hingga saat ini. Siapapun yang datang ke sini akan terpengaruh oleh panggilan ini. Semakin lama tinggal, semakin kuat panggilannya. Akhirnya, mereka menjadi mangsa tak terbatas dan terpaksa tinggal di sana sampai mati. Mereka berubah menjadi bagian dari tanah, batu bata lain untuk fondasinya. Hal ini tidak berlaku bagi Li Qiye yang masih memiliki ekspresi alami. Selama kunjungannya sebelumnya ke tempat ini, bahkan Disi tidak dapat memengaruhi hati daunnya, terutama sisa afinitas ini. Dia mulai melihat retakan dan lubang. Sesuatu tampaknya telah menghancurkan tanah, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Dia mendongak dan menyadari bahwa bahkan kubah langit itu megah dengan banyak lubang hitam menyerupai rahang yang dimaksudkan untuk menaunginya. Lebih jauh ke atas terdapat bintang-bintang yang telah terseret ke bawah atau hancur total. Yang satu menjadi dua, satu lagi yang kuat berlubang dari satu sisi ke sisi lainnya. Bintang lain yang terbuat dari es berubah menjadi massa gletser benua. Matahari sendiri tampak miring dan apinya menghancurkan area ini, menandakan datangnya malapetaka. Kuil dan candi kuno masih mengapung di udara meski rusak parah. Meskipun demikian, kuil-kuil itu masih memancarkan aura Buddha. Beberapa kuil memiliki biksu bijak yang duduk dalam pose meditasi. Tentu saja, kuil-kuil itu sudah mati. Kehancuran itu membawa kita kembali ke peristiwa bencana mengerikan yang besar. Semua makhluk hidup merata dalam ratapan. Jika seseorang dari zaman 9 dunia melihat ini, mereka akan terkejut. Dataran tinggi pemakaman Buddha, salah satu dari 12, jelas merupakan salah satu wilayah terkuat. Bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat menyentuhnya. Sayangnya, seluruh tempat itu kini telah tiada. Kemakmurannya yang dulu tak ada lagi. Para penguasa Buddha yang agung dan para pengikutnya telah menghilang. Tak seorang pun dapat memberikan penjelasan yang baik untuk hasil ini. Disi, apa yang terjadi? Gumam Li Qiye. Hanya sedikit orang yang lebih memahami kekuatan sejati dataran tinggi pemakaman Buddha daripada dia. Dataran tinggi itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selalu menyempurnakan kekuatan dan keyakinan Buddha. Selain itu, ada juga seseorang seperti Disi. Selain itu, salah satu dari 9 harta karun surgawi ada di sini, pot pikiran segudang. Li Qiye terus maju tanpa bersuara dan menyaksikan kehancuran yang tak terduga, cukup untuk membuat orang-orang paling berani sekalipun. Dia tidak mendukung tindakan Disi di masa lalu. Dia percaya bahwa jalan ini tidak mungkin tetapi masih bisa dianggap sebagai eksperimen yang berharga. Banyak penguasa tertinggi telah mencoba hal-hal seperti ini di masa lalu, tidak seorang pun dapat memastikan hasilnya. Namun, mereka bahkan belum memulai perjalanan dan sudah menghadapi kehancuran. Ribuan kemungkinan muncul di benak Li Qiye tetapi dia tidak sampai pada suatu kesimpulan. Akhirnya ia mencapai daerah terdalam dari tempat terkutuk ini, inti dataran tinggi. Di sana terkandung kekuatan iman dan kedekatan dengan Buddha. Kedua hal ini terwujud menjadi samudra agung agama Buddha. Lautan telah hancur, cahayanya merembes ke tanah yang terfragmentasi seperti serum emas. Setelah beberapa saat, mungkin bunga teratai emas dapat tumbuh dari serum tersebut. Tempat ini akan dianggap sebagai tanah suci sekali lagi. Di atasnya terdapat sebuah lubang hitam besar dengan retakan yang muncul darinya.
Serum Buddha mengalir melalui semua retakan ini. Li Qiye mengamati dengan saksama kejadian itu. Bisa jadi itu adalah pertempuran yang mengejutkan atau kontes penjarahan. Sesuatu telah menghancurkan langit dan menyeret segalanya. Pasti itulah proses yang merusak. Para pembudidaya lainnya tidak lebih dari semut. Ia berjongkok dan menyentuh tanah, mencoba merasakan tanah retak ini secara menyeluruh. Pot pikiran segudang. Dia mengerutkan kening karena harta karun ini sudah tidak ada lagi. Dataran tinggi seharusnya tidak tersentuh oleh pot ini tetapi mereka kalah. Bersambung.